Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Khairul BGH. Oke, pada video kali ini kita berada di Sepacong alias Sepacong Spot 2 ya? Ya, Sepadang Hill. Sepadang Hill di Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Nah, pada video kali ini kita sedikit ya ngobrol-ngobrol dikit lah tentang dunia pergunungan ataupun masih banyak yang lainnya lah ya. Oke, Kak. Ya. Kita bersama, lupa kenalkan. Nah, kita bersama siapa? Awang Taksi, panjang kita. Lambat nampak gimana aja? Ya biasa seharian kita kan masih di dunia percupangan, dunia ikan, dunia cupang. Kemudian di peternakan ayam, ya, ayam kampung, ayam broiler. Ya gitu-gitu sajalah setiap hari. Ngajar juga. Ngajar, peternakan. Banyak cannya. Adalah. Kalau mau dican-cankan tuh kan oke, sip-sip lah. Luar biasa. Kan. Sambil makan ya. Oke lah. Kak. Ya. Kita kan udah lama juga kenal. Dari tahun berapa kita ya? Dari SMA 2012. 2012. Kakak sebagai pembina, kami sebagai anak didiknya lah di kepramukaan. Nah, tentunya ndak apa ya? Nggak asing lagi. Ndak asing lagi lah dengan dunia petualangan. Ya. Dunia pendakian, ya kan? Tujuan kakak daki siapa sih sebenarnya? Tujuan mendaki ya. Soal makannya? Ya. Banyak sih sebenarnya tujuan kita untuk mendaki nih. Ya, pertama kita untuk refreshing lah pikiran tuh kan, dari pekerjaan, dari keadaan di rumah, dan juga untuk menghibur diri lah bagaimana kan, dan juga untuk healing, kemudian untuk mengagumi kekuasaan Allah itu kan, bagaimana kita kecilnya di dunia ini kalau kita naik di pendakian ini kan. Iya. Tapi betul nggak naik gunung ini menurut kakak betul-betul bisa nge-healing kakak itu dari sebuah masalah? Kalau dibilang seperti kayak gitu sih nggak ada benarnya juga ya. Nggak ada benernya. Nggak ada benarnya. Ya. Ada benarnya, ada juga nggak benarnya gitu. Kita ngomong dari nggak benar dulu ga? Apa nggak benernya tuh? Dari kalau kita ngomong nggak benarnya nih kan, kalau kita healing untuk ke gunung gitu ya. Ya. Memang sih kita ini langsung fresh kan, kembali lagi setelahnya ke setelan awal. Iya. Ya. Tapi kalau kita udah kembali lagi ke pekerjaan, kembali lagi ke rumah, ya permasalahannya itu lagi, gitu. ya kan? Masa kita mau healing lagi ke gunung besoknya kan? Kan nggak mungkin. Ya sebenarnya gitu. kalau iya sih. Memang sebenarnya. Kalau benarnya sih, ya benar. Kalau untuk saat ini sih benar. Naik, ngefreshin otak. setelan awal lagi. Pulang. Fresh. Pulang, ya tetap ya. Pulang tetap. Cuman paling tidak kalau pulang, apa yang kita pikirkan di gunung setelah pikiran yang fresh, ya kan? Pas pulang itu kita tahu nih step by stepnya mau kemana. Ya, itu intinya kita mau ke sana tuh. Kan kita memang untuk pendakian ini kan apa
kita nih punya nanti planning lagi nih, bagaimana nih biar fresh nantinya bagaimana gitu kan. Ya kita dengan mendaki kita merefleksi diri kita lah. Ya planning kita nih ke depannya mau bagaimana. Ya jadi tadabbur alam lah, bagaimana seharusnya kita seperti kayak yang pertama kita ibadah kita nih kan kurang, kemudian pekerjaan juga kan. Ya semakin banyak, oke lah kita refreshing lah. Ya setidaknya sesekali boleh lah. Biar healing kan. Jadi mendaki itu atau naik gunung tah apalah ya, mendaki lah ya. Bukan hanya sekedar healing. Ya bukan sekedar hanya healing nih. Tapi untuk apa, bagaimana kita merefleksikan diri nih, bagaimana kedepannya, ya masalah-masalah apa yang pengen kita selesaikan tuh step by step kan, paling enggak kita harus kita hilangkan dulu nih yang negatifnya nih, ya kan. Nah jadi kita ambil oke, kita buat planning selanjutnya apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita selesaikan gitu. Emang sih kalau misal kita punya masalah ya kan, punya masalah, ketika kita yang kita perlukan itu sebenarnya ketenangan dulu. Ya. Dari ketenangan itu kita bisa mendapatkan sebuah ide-ide baru biasanya. Contoh kalau orang panik kan ketika dapat masalah, pasti dia nggak akan dapat jalan keluar, malahan bisa nambah masalah. Bang. Ya kan? Nah, ini misalnya ini pertanyaan untuk kakak lah ya. Filosofi kakak mendaki itu apa sih? Atau ngehealing itu apa sih? Kalau untuk pendakian nih ya, saya sih merefleksikan diri kepada Rasulullah gitu ya. Ya, apa tuh? Karena pada zaman dulu kan Rasulullah sering menyendiri, sering naik ke gunung, ke gua gitu kan. Itu untuk apa, merefleksikan diri atau apa ya? Saya merasa tuh kayak, oh dengan mendaki gini kita nih punya kedekatan gitu dengan Allah. Ya bagaimana kita seharusnya ke depannya, ya. Karena ajaran Rasulullah kan juga gitu kemarin. Ya, dia mendaki ke Gua Hiro, mendaki Gua Hiro, buat apa namanya, lupa kan? Menyendiri lah, menenangkan pikiran. Karena permasalahan di daerahnya gitu kan. Nah, jadi kita pengen kayak gitu kan. Jadi planning ke depan, oke, sip. Seperti kayak gitu sih ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada kita gitu. Jadi kalau ada banyak permasalahan, baik di rumah, di kantor, di lingkungan gitu, ya lebih baik kita menyendiri dulu, mendaki, ya. Jadi menenangkan diri lah istilahnya gitu, ya kan? Iya. Memang banyak ragam sih macam orang. Ada yang ketika dapat masalah dia cerita, ada yang dapat masalah dia menyendiri, ada yang dapat masalah ya udah biarin aja, ya kan? Ya. Jadi ketika kita dapat masalah kita harus merefleksikan diri. Ya kadang-kadang kan orang kan, setiap orang nih pasti beda-beda cara untuk merefleksikan dirinya. Ya, tadi itu ada dengan teman, bergaul dengan teman, berkomunikasi, bercerita. Ya kadang-kadang kita bercerita gini juga pun, ya ada permasalahan bisa hilang. Bagaimana kita mencarikan solusinya? Ya kan, karena laki-laki ini kan sifatnya ya udah gitu aja sih. Oke, selesai cerita udah masalah. Daripada bercerita dengan keluarga kadang-kadang nggak ditanggapin, ya kan? Iya sih. Nah gini lah, untuk cewek-cewek ataupun para istri lah kalau di rumah ya, laki-laki itu sebenarnya otak laki-laki itu otak-otak pencari solusi. Dan ketika laki-laki itu punya masalah, pasti
dia ingin mencari jalan keluarnya sendiri, ya kan? Ya. Karena otak laki-laki itu otak solusi, ya kan? Mm-mm. Yang diperlukan laki-laki itu cuman ketenangan aja, ketenangan. Kalau ada masalah jangan ditanya. Betul Ya. nggak? Mm. Misalnya kayak ya kalau di rumah, misalnya masalah nih, kalau ditanya oleh istri lah, gimana perasaannya? Ya, gimana jawabnya ya? Kadang sih jawab juga, Jawab. kadang dibiarkan saja. Tapi biasanya sih saya sih bicarakan, ya. Kadang juga enggak. Kalau dibicarakan tuh paling permasalahan-permasalahan yang oke lah, bisa dia menyelesaikannya gitu kan. Tapi kalau udah masalah biasanya tentang yang agak berat-berat gitu kan, ya pekerjaan kantor, kita kan nggak mungkin bawa permasalahan kantor nih ke rumah gitu ya. Jadi kalau di kantor ya kantor, kalau di rumah ya di rumah gitu. Oke Kak, mungkin sampai di sini aja lah podcast. Bisa dibilang podcast nggak? Iya. Bisa podcast, bisa Ngobrol santai aja lah, ya kan. Di view yang cantik di Bukit Sepacong di Desa Ciptakarya, Kabupaten Menggayang. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami bincang-bincangkan, ngobrol-ngobrolkan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang mendengar. Kalaupun ada masukan silahkan isi di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Khairul BGH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.